Cuma untuk sebuah HP yang harganya ada di bawah 1 juta, saya rasa ini merupakan mungkin satu-satunya pilihan terbaik saat ini. Karena nggak ada lain selain Itel A70. Udah kayak iPhone 15 Pro Max ya sih. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau unboxing sebuah HP dari Itel A70. Ini belinya ada di Shopee dan sekarang kita langsung buka aja. Di sini bukan video yang disponsori ya. Ini saya beli sendiri. Jadi bukan hasil pemberian atau dipinjami oleh brand Itel-nya. Nah, berikut box dari Itel A70. A-nya dibilangnya awesome di sini ya. Di sini saya beli yang 8, bukan yang 8 ya, mana ada lah. Ini ya saya beli yang 3/128. Jadi untuk RAM-nya ada 2 varian ya, 3 sama 4. Saya ambil yang RAM 3 GB, ada extend juga nanti. Cuma gak usah pikirin ya, gimmick aja itu. Cuma di sini pentingnya udah 128 GB untuk storage-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, 8 GB, tapi tulisannya 3+5. Oke lah. Yang penting ini harga 900 kurang loh, 898. Bisa dapat 128, gila gak sih? Oh ya, dari boxnya di sini ada tulisan A70 awesome, big screen 6,6 inch, dynamic bar, terus model kamera yang sama dipakai di HP-HP Transsion Holding ya, kayak gini semua sampai Itel S23 Plus juga kemarin juga mirip banget kayak gini. Ada logo Itel, di sini bersih, ada waranti 12 bulan, ada free protective cover include, jadi kayak casing. Di sini ada selling point-nya. Massive memory with extended RAM, 6,6 big screen, ada dynamic bar-nya juga, 13 megapiksel HDR kamera untuk kamera belakangnya. Terus ada 5000 mAh big battery with Type-C, advanced octa-core processor, side fingerprint yang ada di samping, dan face unlock upgrade OS 13 system. Nggak tahu nih akan ada upgrade lagi atau nggak selanjutnya di Android 14. Ini penampakan dari samping kiri ya. Nah, di sini ada data segala macam kayak misalkan email dan bla 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 ya. A70 awesome. Ini dia, ada segelnya satu aja segelnya di sini. Kita buka lagi. Buat kalian yang masih takut ya, kalau ini gimana nih servisnya? Gampang kok, servisnya banyak. Di Kudus aja, di tempat saya aja ada nih deket rumah. Saya kalau jalan aja, jalan kaki cuma 20 menit sampai. Ini smartphone-nya warna hitam. Ada emailnya lagi segala macam. Terus kelengkapan dari box-nya. Menempel ya. Box-nya bagus ya kalau Itel sekarang ya. Nggak kayak Infinix zaman dulu, nggak ada kayak kopong. Di sini ada petunjuk penggunaan ya. Di sini ada petunjuk penggunaan segala macam, bisa dibaca sendiri. Terus di sini ada kartu garansi buat kalian yang mau menggaransikan. Jadi kalau kalian mau menggaransikan ada kenapa-napa, tinggal bawa aja nih satu package lengkap gitu aja ya. Nah, ini ada casing yang keren banget nih, gila sih, warnanya keren banget ya. Hitamnya dia Dove matte gitu kan, terus tengahnya ini ada kayak MagSafe-nya gitu kan, glossy. Tapi ini nggak ada fitur wireless charger ya, ini cuma ya gimmick desain aja, dan saya suka sih gimmick desainnya kayak gini. Daripada polosan aja atau bening, ini jauh lebih keren. Di bagian dalamnya juga lembut banget. Cuma kalau plastik dikasih casing jamuran ya. Di sini ada chargernya. Di sini ada charger dan ada kabel Type A to Type C dan SIM ejector yang tiba-tiba melompat dari box yang ada di sini, nyangkut di sini. Oke lah. Ini ya, ada SIM ejectornya juga. Ada lagi? Oh, tidak ada, bersih. Ya ini lebih rapi ya boxnya ya daripada zaman-zaman Infinix zaman dulu ya. Ini charger cuma 10 watt aja, tapi tenang aja, misalkan ada kenapa-napa, rusak gitu ya, ini bakal di cover sama garansi, karena dia include dalam box pembelian, bukan bonus kayak Itel S23 Plus. Jadi aman ya, di cover sama garansi. Tenang aja. Mari kita buka HP-nya sekarang. Di sini ada A70 awesome lagi, 128 plus 8 GB, tapi ini 3+5 ya. Massive memory, 3+5 GB extended RAM. Wih, kita cabut dulu ya.
A70, itel A70 HP harga under 900.000. Ya ini kan main harga promo ya, kalau nggak harga promo bisa 900 ribuan mepet ke 1 juta. Ya ini seperti ini, dia ada kayak plastik gitu ya, back covernya dari plastik, nggak licin dia, kayak ada glitter-glitternya gitu, jadi nggak gampang ngecap sidik jari ya, di sini aman ya. Terus dari model kamera masih sama kayak dulu ya, sama kayak S23 Plus juga, tidak, mungkin ini trademarknya ya. Terus juga beberapa HP dari Tecno juga kayak gini juga ya, temanya juga Transsion Holding. Jadi Tecno, Infinix sama itel ini satu perguruan lah gampangnya gitu. Kita buka. Oke, kita hidupkan ya HP-nya. Ini layarnya IPS, jelas harga segini ya. Jadi dari angle miring-miring bakal ada perubahan kecerahan dan warna tentunya. Dia pakai model tetesan air untuk selfie kameranya. Terus di sini ada fingerprint yang merangkap sebagai tombol power. Ada tombol volume juga di sini. Nah, ini ada tombol volume juga. Di bawahnya ada lubang Type-C, speaker, mic, dan ada lubang audio jack 3,5. Terus di bagian sebelah kiri di sini ada SIM tray-nya di sini. Ini SIM tray, dan di atas bersih nggak ada apa-apa, tapi katanya ada speaker lagi di bagian sini. Kita setting-setting dulu. Oke, mari kita coba SIM tray-nya. Di sini kayaknya udah triple slot ya kalau harga-harga segini ya. Oh, bener kan? Triple slot di sini. Jadi aman kok mau dibuat HP-HP admin ya sini ya. Nah, tadi udah nyoba haptic feedback-nya ya, waktu ngetik geter-geter ya. Haptic feedback-nya ya rasanya kayak HP yang paling murah lah gitu. Jangan expect yang macam-macam ya. Nah, ini barusan dikunci, dibuka. Misalkan kita tidak pakai fingerprint, nah terkunci nih. Kita coba finger scan-nya ya. Ya perlu waktu ya, mungkin karena masih download ini ya. Di sini kayaknya tidak ada auto brightness-nya, jadi nggak bisa turun sendiri. Nah, kita turunin seperti ini. Jadi seperti ini penampilan awal dari itel A70, Awesome 70. Kita cek dulu bagian settingannya. Oke, dibuka seperti ini cukup cepat ya. Nah, di sini ada keterangan perangkatnya A70. Pakainya chipsetnya T603 octa-core. Versi Android-nya udah 13. Kamera depannya di sini ada 8 megapiksel, terus di kamera belakangnya di sini cuma satu aja ya, 13 megapiksel, sisanya ya gimmick sama flash ya. Terus RAM-nya sendiri tertulis ada 3 GB, bisa diperluas sampai 5 GB, cuma as a default ini yang dimasukkan untuk extend RAM-nya 3 GB aja. ROM-nya ada di 128 GB, baterai 5000 mAh, layarnya cuma ukuran SD Plus aja. Dan udah pakai itel OS V13. Kita coba-coba dulu. Ada suaranya lagi. Ya, untuk hasil kameranya oke sih kayaknya ya. Untuk harga segini udah bagus. Kita coba-coba dulu ya. Untuk layar saya sendiri udah merasa tajam ya, di resolusi Full HD Plus ini udah bagus. Cuma untuk dipakai di luar ruangan yang ada cahaya matahari langsung, ini mungkin agak susah untuk dilihat ya, karena tidak ada light sensornya. Jadi kamu harus atur brightness-nya sendiri, dan untuk maksimal kecerahannya pun juga nggak tinggi-tinggi amat. Barusan saya pakai sebentar ya, ini itel A70. Gila sih. Ini waktu saya pegang kayak gini ya, ini udah kayak pakai iPhone nggak sih? Ini casingnya literally bagus banget, warna hitam. Dia finishingnya doff, terus pada bagian glossy-nya. Dan ini karena ada frame-nya seperti ini, kelihatan cantik banget gak sih? Ini bagus sih, ini bagus secara desain. Secara desainnya saya suka. Terus kalau dari HP-nya sendiri, ya ini untuk harga, kelas harga kan 898.000 ya, jadi hampir 900.000. Ini dapat sebuah HP 4G dengan RAM 3 GB. RAM-nya mungkin tidak terlalu istimewa, tapi ya disyukurilah 3 GB.
tapi storage-nya ada di 128 GB. Jadi untuk pemakaian storage-nya akan lebih oke sih. RAM-nya sendiri saya merasa ini tidak akan optimal ya untuk berjalan di sebuah Android. Walaupun tadi barusan saya buka-buka banyak aplikasi ya, di sini tidak ada yang tertutup sih sebetulnya sih. Cuma kayaknya diem-diem dia kayak restart gitu kan aplikasinya gitu. Jadi kelihatan enteng dan seamless, tapi untuk aplikasi di sini saya bisa buka banyak dan tidak ada masalah. Cuma saya nggak yakin ya kalau RAM 3 GB atau 4 GB ketika aplikasinya mulai banyak, ada tambahan kayak marketplace online beserta notifikasi dari segala aplikasi, apakah masih bisa berjalan dengan nyaman gitu ya. Tapi baik lagi, ini harganya segini saya nggak bisa komplain apa-apa. Terus dari layar juga memang dia cuma SD Plus aja. Cuma waktu dibuat nonton ya oke-oke aja sih. Nih, saya nonton Otakos nih, bahas tentang Jujutsu Kaisen. Gak ada masalah. Terus saya buat nonton TikTok juga di sini tidak tertutup ya, tidak ngereload ya. Nah, tidak ngereload. Bagus sih. Kalau buka Mobile Legends juga di sini juga masih terbuka di sini. Nah, walaupun ada proses untuk loadingnya, tapi oke lah ini. Ini ada gadget gaul ngajakin, tapi saya lagi review guys. Oke, jadi untuk multitasking saya rasa HP ini terbilang cukup lumayan ya, walaupun harganya murah, tapi menurut saya ini udah cukup bagus ya. Mungkin ini karena pengaruh Android 13 yang lebih optimal atau Itel OS yang lebih ringan dibandingkan MIUI kali ya. Jadi untuk RAM 3 kayaknya oke lah, masih bisa dipakai ini. Tapi buat saya pribadi, kalau kalian mau yang lebih aman, mungkin cari yang S23 aja yang RAM-nya 8 GB. Itu pasti sudah bisa mengeluarkan potensi dari chipset ini. Jadi yang pakai chipset Unisoc ya. Karena RAM-nya 3 GB atau 4 GB, saya tidak tahu pengalamannya tuh sejauh apa performanya dari Itel A70 ini. Dan ketika saya buat main di Mobile Legends Bang Bang, itu saya set di settingan rata kiri, tapi 60 fps, dan fps-nya yang dapat cuma kayaknya di atas 30 fps dikit, antara 35 atau 40. Jadi untuk pengalaman gamenya ya kurang ya, memang kurang ya. Jadi secara smartphone, ini kalau kalian cari performa gaming yang murah-murah kayak gini memang udah jelas sih ya, ini bukan ranahnya. Minimal ada di S23. Cuma kalau kalian tanya, bisa nggak main PUBG, bisa nggak main ML? Ya bisa, tapi dengan settingan yang ya don't expect much lah, bisa jalan aja udah syukur sih. Tadi saya main juga pakai Gatot, ditanya apakah menang? Menang. Apakah nyaman mainnya? Lumayan, cuma karena FPS-nya segitu ya rasanya kurang lah. Minimal itu 60 fps, dan kalian bisa mendapati di Itel S23 Plus, sudah saya review kemarin, itu bisa kalau 60 fps. Cukup lancar, walaupun saya bilang itu mepet. Performanya mepet, dan ini ada di bawahnya lagi. Jadi untuk sektor gaming, tahu ya, ini gamenya ya enteng-enteng aja lah, jangan berharap banyak gitu ya. Terus untuk hasil kameranya juga saya suka ya, dari foto dan videonya lumayan sih untuk harga segini ya. Saya kira bakal hancur parah, noise gimana-mana gitu ya. Ternyata aku lihat hasilnya ya lumayan sih. Untuk harga 800-an, 900-an, under 1 juta, ini udah oke sih kok saya. Kameranya sudah bisa dibuat foto dengan cukup baik, warnanya juga menarik. Terus kalau dari hasil video memang 1080 30 fps dan tidak ada kestabilan tentunya. Tapi ya sudahlah, harga segini apa yang bisa kita harapkan, udah bisa foto dan video hasilnya oke aja udah mantap. Dan ini adalah hasil perekaman dari Itel A70 di 1080 30 fps. Bergetar-getar hasilnya seperti ini. Langitnya mendung banget. Warnanya, expose-nya kedutan, IIS nggak ada. Jadi seperti ini hasilnya guys. Bergetar. Ya ini nggak bisa dikomplain karena harganya udah segini guys. Dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Itel A70 di 1080 30 fps. Kestabilannya seperti ini, nggak ada. Dan dynamic range-nya seperti ini, keadaan sore hari yang mendung. Suaranya seperti ini, tangkapan mic-nya cuma satu aja, jadi pastikan jangan sampai ketutupan sama tangan. Dan untuk harga 1 jutaan ya oke lah ya. Bukan 1 jutaan nih, 800 ribuan dan ratus lah ya, ini oke banget sih. No komplain lah, harganya udah murah banget soalnya. Cuma saya kurang set dengan mic-nya ya di sini ya. Kayak
Mungkin mic-nya kurang oke kalau dibuat recording. Jadi kalian bisa pakai mic wireless tambahan kayak seperti ini ya. Karena di sini juga ada lubang audio jack-nya. Jadi lebih fleksibel. Misalkan kalian mau upgrade lagi untuk ngevlog ya, upgrade lah ke mic wireless atau pakai clip-on ditaruh di sini. Dan begini-begini ya, kameranya A70 ini tuh flashnya juga sampai ke lensa depan loh. Jadi lensa depan ini ada flashnya loh. Ini ada flashnya bro. Jadi kalian bisa bikin horor-hororan di sini. Ekspedisi malam. Walaupun gelap, kita bisa pakai flash ya, karena di depan sini tuh ada flash yang cukup panjang, slow banget. Ya kita bisa bikin acara horor ya, bisa bikin acara uka-uka. Keren sih ini sih. Oke lah, oke. Bagus. Di belakang juga ada flashnya. Ya oke lah, mantap. Untuk speaker mono aja, saya kira bakal double stereo sih, tapi mungkin terlalu tinggi ya ngarepnya ya. Harga segini udah dikasih speaker yang ya kenceng tapi cempreng ya, harga segini gak bisa komplain deh saya sih. Untuk chargernya juga tadi udah saya coba, dia bisa ngecas paling tinggi ada di 11, sekian watt. Dan itu naik turun ya, bisa nanti tergantung fluktuasinya gimana. Tapi maksimalnya tadi saya lihat ada di 11,4 watt kalau nggak salah. Dan kalau ngecas ini lama banget, jadi ya tinggal tidur aja waktu ngecas kali ya, biar gak kelamaan rasanya. Lalu ada beberapa gimmick-gimmick, misalkan kayak Dynamic Island di sini. Ini keren sih, smooth banget loh. Dan ini bagus sih, dan saya lebih suka yang ada di sini ya daripada yang ada di Itel S23 Plus. Ini lah, aku kira kayak iPhone loh. Tuh kan, aku kira kayak iPhone kan, ada notch-nya kan, ternyata enggak itu. Keren sih ini, dan kelihatan smooth. Good job ini buat Itel ya. Ya, in the end ya, kalau disimpulkan HP ini ya memang untuk kayak HP pertama anak-anak, HP orang tua yang basic banget penggunaannya. Misalkan kalian ada kerjaan dan di tempat itu perlu ada satu smartphone yang ya murah-murah nggak apa-apa, yang penting bisa WhatsApp, bisa telepon. Ya ini jawabannya ya, harga 800-an, 900, under 1 juta, kayaknya ini sangat worth it banget. Dengan desain yang wow, keren sih, casingnya juga no play ya. Cuma catatannya untuk gamer kompetitif ini jelas untuk ranah harga segini memang bukan ranahnya HP harga under 1 juta ya. Cuma untuk sebuah HP yang harganya ada di bawah 1 juta, saya rasa ini merupakan mungkin satu-satunya pilihan terbaik saat ini. Karena nggak ada lain selain Itel A70. Jadi intinya seperti itu videonya, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang mau nambahin tentang keluh kesah HP ini, bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. In the end, ini HP bagus di harga under 1 juta, tidak ada lawan. Buat kalian yang takut masalah apakah ini rusak atau enggak nanti bang ke depannya, hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi tenang aja, karena service centernya ada di mana-mana, bahkan di kota Kudus saya, yang kota kecil ini itu ada di Taman Bojana, di M-Care. M-Care tuh kayak rekanan untuk service yang udah kerjasama kayak Infinix, Tecno, Xiaomi, dan lain-lain gitu ya. So segitu aja, dan saya pamit mau menikmati HP yang keren ini. Ini keren nih. Iya. Yeah. Lihat ya, ini keren ya. Tapi kalau dibalik ya oke lah, ada notch-nya, ini bikin keren nih. Udah kayak iPhone 15 Pro Max ya sih.